Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sisa usia kita dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat buat sesama manusia. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang kesucian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah Maha Suci, tidak akan menerima hambanya kecuali yang datang dengan kesucian dan kebersihan. Oleh karenanya dari hadis yang mulia ini, dalam kehidupan kita harus kita menjaga 5 kesucian. Yang pertama adalah kesucian hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyal qalb." Ingatlah bahwa di dalam diri kalian ada segumpal daging. Kalau daging itu baik sifatnya, maka amal perbuatan kalian akan menjadi pahala. Tetapi kalau daging itu rusak sifatnya, maka semua amal perbuatanmu akan menjadi dosa. Ingatlah bahwa daging itu adalah hatimu. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hati seseorang adalah lentera, adalah sumber dari segala macam amal perbuatannya. Dengan demikian hati ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, terutama dari penyakit ria. Penyakit ria itulah yang bisa menghanguskan amal perbuatan seseorang. Ketika ria itu muncul, mencari perhatian orang lain dan bukan mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah secara tidak langsung. Maka sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, ketika hati ini dihinggapi oleh penyakit ria, maka hanguslah amal perbuatan kita itu seperti debu yang berterbangan yang tidak punya tempat hinggap. Saudara dan saudari yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hati ini juga harus dijaga dari penyakit sombong. Merasa lebih hebat dari orang lain, merasa takabur terhadap orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang ada di hatinya kesombongan, walaupun hanya sebesar zarrah atau sebesar atom. Jadi kesombongan itu biasa menghinggapi manusia ketika ada salah satu yang berada pada dirinya itu. Yang pertama adalah ada hartanya yang banyak. Ketika dia dititipi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya penyakit sombong itu akan datang hinggap ke hati kita. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu pengetahuan yang tinggi, ini juga tidak kalah hebatnya yang bisa mendorong hati manusia untuk berlaku sombong. Kemudian yang ketiga, ketika ada pada diri kita itu selain daripada harta benda, selain daripada ilmu, ada kedudukan yang tinggi, ada jabatan yang tinggi. 3 hal ini bisa membuat hati kita itu menjadi keras, menjadi sombong, merasa lebih daripada orang lain. Jangankan ketiga-tiganya, satu saja yang ada itu bisa berpotensi membuat hati kita untuk sombong kepada sesama. Oleh karenanya ini yang harus kita waspadai. Ketika hal ini ada pada diri kita, maka tetaplah hati ini kita sterilkan, kita jaga dia dari kesombongan tersebut. Kemudian penyakit hati yang juga bisa merusak amal perbuatan kita adalah penyakit hasad. Penyakit hasad, iri dan dengki bisa membuat amal kita habis.
Karena cenderung kita akan menjelekkan orang lain, akan memfitnah orang lain, menggibah orang lain. Oleh karenanya penyakit hasad ini adalah dia berlawanan dengan penyakit sombong. Kalau penyakit sombong karena kita punya kelebihan, lalu timbul rasa di dalam hati kita merasa lebih dari yang lain. Tapi penyakit hasad ini adalah kita merasa kurang, kemudian kita akan merasa susah ketika melihat orang lain senang, merasa orang lain bahagia, melihat orang lain itu dalam keadaan berlebih dari kita. Walaupun kita punya kemampuan, hasad ini akan datang ketika kemampuan kita anggap tidak bisa melampaui kemampuan orang lain. Maka 3 penyakit hati ini sangatlah berbahaya yang akan mempengaruhi hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang bening. Oleh karenanya perlu kita waspada. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yaitu hari kiamat nanti, tidak akan bermanfaat harta benda dan anak keturunan, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bening, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Kemudian kesucian yang kedua yang harus kita jaga adalah kesucian jasad kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan menyukai orang-orang yang mensucikan jasadnya. Maka ketika jasad ini sudah terlanjur melakukan dosa, maka yang terbaik adalah bukan kita berputus asa, tetapi yang terbaik adalah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khotta'un wa khairu khotta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu sangat rentan, sangat potensi untuk melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik yang berdosa adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah melakukan taubat kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin sudah kita lakukan, maka harus kita pertahankan jasad ini dari segala macam dosa dan noda. Kita jaga pikiran kita untuk tidak berpikir kotor. Kita jaga pandangan mata kita, pendengaran kita, kemudian penciuman, kemudian setiap ucapan-ucapan yang akan kita keluarkan tentu harus dia ucapan-ucapan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, maka hendaklah dia berdiam diri. Kita juga harus menjaga tangan kita, menjaga kaki kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melangkah kepada kesucian yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensucikan harta benda yang kita miliki. Harta benda itu mulai dari pakaian, tempat tinggal, kemudian binatang ternak kita, perhiasan kita, sawah ladang kita. Semua apa yang kita miliki, gedung kita, hotel kita, dan semuanya itu harus kita jaga dari hal-hal yang dapat mengkotorinya. Harta itu dia akan ditanya tentang 2 hal. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Ada orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang tidak baik. Kemudian dia mendarmahkannya, mensodakohkannya kepada jalan yang baik. Maka dia sama dengan mencuci dengan air kencing. Dia dapatkan dari jalan yang tidak baik, kemudian dia berusaha untuk mensodakohkannya, menginfakkannya. Maka orang yang mencuci dengan air kencing, dengan air najis, bukannya dia membuat suci, tetapi dia malah menambah najisnya. Maka datangnya harus dari jalan yang baik, disodakohkannya juga kepada jalan yang baik. Itulah yang paling utama di dalam harta benda itu.
Kita cari dia dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kita impakkan dia kepada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang baik, tetapi dia manfaatkan untuk membeli narkoba, memanfaatkannya untuk berzina, memanfaatkannya untuk menjalankan riba. Maka ini pun dia akan berakhir tidak baik. Baik asalnya tetapi pengeluarannya tidak baik. Maka dia tidak dihitung suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling buruk adalah orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang tidak baik, dari jalan yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia belanjakan kepada jalan yang diharamkan oleh Allah juga. Maka kita akan memilih yang terbaik daripada semua itu. Hanya satu jalan, datangnya dari jalan yang baik, kemudian keluarnya kepada jalan yang baik. Hindari 3 hal. Datangnya dari jalan baik, keluarnya ke buruk. Atau datangnya dari buruk, keluarnya ke baik. Atau yang paling parah itu, dia datangnya dari jalan yang buruk, keluarnya pun ke jalan yang buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang demikian itu. Kemudian kesucian yang keempat adalah kesucian keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sudah baik hati kita, sudah baik pakaian kita, sudah baik makanan kita, sudah baik harta benda kita. Sudah baik jasad kita tidak melakukan kemaksiatan, kita tetap taat kepada Allah. Tetapi kalau anak dan istri kita masih berbuat maksiat, kemudian kita diam saja, tidak menegurnya, tidak mengajaknya, maka itulah orang-orang yang dahyus. Orang yang tidak punya kecemburuan ketika anggota keluarganya melakukan keburukan. Orang dahyus itu dia bukan saja tidak akan masuk ke dalam surga, tetapi dia diharamkan untuk mencium bau surga. Padahal bau surga itu saking harumnya, dia sudah tercium dari sekian puluh tahun perjalanan kuda yang tercepat. Maka sungguh merugilah orang-orang yang hanya taat secara pribadi, tetapi dia tidak memperhatikan ketaatan keluarganya. Yang kelima, kesucian yang harus kita jaga itu adalah kesucian lingkungan hidup kita. Kesucian lingkungan hidup ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada sebagian di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Kesucian lingkungan hidup itu bukan hanya bersihnya dari sampah, bukannya bersih dari air comberan, bukannya hanya bersih dari hal-hal yang kelihatannya secara fisik, tetapi jauh lebih penting daripada itu ketika kita padukan kebersihannya dengan kebersihan dari penyakit sosial. Lingkungan kita harus kita bersihkan dari perjudian, kita bersihkan dari narkoba, kita bersihkan dari perzinahan, kita bersihkan dari orang-orang yang menjalankan riba. Dan kita bersihkan dari penyakit-penyakit sosial yang lainnya. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita, "Marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Faman lam yastati' fa bilisani, maka barang siapa yang tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah dengan kekuasaannya, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya, dengan dakwanya, dengan nasihatnya. Faman lam yastati' fa biqalbi, maka barang siapa yang tidak mampu dengan hal demikian, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Artinya hatinya tidak setuju ketika melihat ada perbuatan, ada kemaksiatan di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Wadhalika ad'aful iman, dan yang ketiga ini, dengan hati ini adalah itulah selemah-lemahnya iman. Saudara dan saudari yang dirahmati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kelima kesucian ini dapat kita pertahankan di dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul menghadap Allah nanti pada saatnya dalam keadaan suci secara lahiriahnya, suci secara ruhiyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita dengan undangan kematian dengan panggilan yang begitu mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah mencintaimu, meridhoimu, dan kamu juga senang menghadap kehadirat Allah. Masuklah engkau ke dalam hamba-hamba Allah dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.